Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Ya, berjumpa lagi dengan saya DNRS Channel ya. Ya pemirsa, ini sekarang kita mau bongkar lagi mesin fotokopi tipe warna ya. Nah, mungkin tipenya sama dengan sebelumnya ya, yaitu MPC 2050. Memang banyak sekali ini peminat dari mesin fotokopi tipe MPC 2050, 2051 atau 2030 ya. Jadi ini mesin fotokopi warna merek Ricoh yang cukup handal ya. Nah, ini mesin fotokopi ini memang bisa menghasilkan gambar atau foto yang solid ya. Mungkin berbeda dengan generasi sekarang ya. Nah, ini kalau kita biasanya ngeprint brosur ini sangat cocok ya pemirsa. Baik pemirsa, sekarang kita mulai dengan membongkar disebutnya PCDU ya. Nah, ini jadi ada fotokonduktor unit yang paling ujung ya, ini yang warna kuning. Oh ya pemirsa, pada yang belum subscribe ya silakan subscribe dulu ke channel ini supaya saya bertambah semangat ya untuk menyajikan video berikutnya. Ya pemirsa, kita perlahan-lahan tapi pasti membongkar fotokonduktor unit ini. Ya kita lihat ini developernya ya, ini atau tonernya sudah berserakan keluar ya. Ya ini artinya sudah ada kebocoran di dalam fotokonduktor ini. Ini biasanya disebabkan juga karena developer sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Mungkin pemirsa bertanya apa fungsinya developer ya. Developer itu semacam bubuk ya, itu bubuk serbuk besi ya. Jadi dia berfungsi untuk mengikat toner ke pori-pori kertas ya. Nah ini mungkin developernya sudah lemah, jadi tonernya malah berantakan keluar ya kemana-mana. Ya, hasilnya juga biasanya foto atau gambar yang dihasilkan akan ada bekasnya, bekas warna kuning atau warna lainnya ya. Biasanya nih kalau bocor warna kuning ya kuning ya berarti ya. Itu pemirsa. Oke pemirsa, mesin MPC 2050 ini memiliki kecepatan copy dan print 20 lembar per menit ya. Mesin fotokopi ini bisa dipakai untuk copy, print, dan scan. Copy, print, dan scan, dan sudah bisa terkoneksi secara network LAN ya. Jadi dihubungkan melalui jaringan ya atau router ke beberapa PC atau komputer ya. Nah, selain itu mesin fotokopi tipe MPC 2050 ini bisa ditambahkan dengan opsional fax ya. Mungkin sekarang penggunaan fax sudah berkurang ya, tapi mungkin di beberapa tempat masih ada yang menggunakan fax. Ya pemirsa, kita bongkar perlahan-lahan ya, kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya. Kita buang serbuk developer bekasnya. Nah, ini kita kumpulkan dulu di dalam satu lembar kertas supaya tidak berserakan kemana-mana ya pemirsa. Jadi penggantian untuk developer ini memang cukup lama ya. Ini biasanya sampai 100.000 lembar ini untuk penggantian developer ini. Kalau toner mungkin dia bisa sampai maksimal 10.000 lembar untuk warnanya. Nah kalau developer ini bisa sampai 100.000 lembar, artinya bisa 10 kali ganti toner baru dia ganti developer. Ya pemirsa, ini banyak sekali sisa-sisa developer yang menggumpal ya. Jadi dia nempel di bagian rollnya nih.
agak sedikit tekan ya, kita kerik-kerik ya itu di bagian rollnya ini, roll besi ini. Nah ini banyak yang menggumpal, jadi seperti toner yang kebasahan atau lembab ya, sedikit kena air, jadi dia nempel terus, itu menggumpal di roll besinya ini. Ini menyebabkan developer ya tidak berfungsi dengan baik jadinya. Ya ini dimakan waktu juga ya, makan usia juga. Terakhir mesin fotokopi tipe MPC 2050 ini diproduksi sekitar tahun 2009 ya. Ya artinya sudah lebih dari 10 tahun ya. Sekarang 2022 berarti 13 tahun ini umurnya ya pemirsa. 13 tahun dipakai, ini benar-benar tangguh ya, ini sudah terbukti untuk mesin fotokopi Ricoh ini. Baik pemirsa, ini developer yang barunya kita buka lalu kita masukkan ke dalam development unit ya. Nanti di situ ada semacam ulirnya ya pemirsa, jadi tinggal kita putar-putar supaya merata. Itu serbuk developernya ya. Nah pemirsa, membongkar PCDU ini memang membutuhkan kesabaran ya, ketelitian juga, terutama ketika masang ini ya pemirsa. Biasanya kita bisa terima bongkar tapi tidak terima pasang. Nah ini jadi lupa ini bagian ini pasangnya di mana gitu kan. Terkadang yang sering terjadi beberapa teknisi itu skrup atau bautnya ya, kadang ada yang kurang, tapi yang mengherankan kelebihan baut gitu kan. Setelah dipasang semuanya, diakit semuanya, kenapa bautnya lebih satu atau lebih dua? Nah ini dari mana bautnya? Nah itu hal yang sering terjadi ya ketika bongkar pasang spare part seperti ini. Ya pemirsa, perlahan tapi pasti kita harus sabar dan harus kerjakan dengan penuh ketelitian ya. Jadi kita harus bersihkan juga casing dari development unit ini, termasuk nanti di atasnya ya, pada drum unitnya juga harus dibersihkan itu, terlalu banyak serbuk-serbuknya pemirsa. Oke pemirsa, mungkin pemirsa juga ada yang sedang mencari mesin fotokopi baik tipe warna atau tipe black white ya, boleh menghubungi saya atau silakan tinggalkan pesan atau di kolom komentar ya, nanti kita bisa cek atau via WA ya. Jadi memang mesin fotokopi ini butuh perawatan secara rutin ya. Ya kurang lebih 3 bulan sekali ini wajib dibersihkan ya, baik itu kacanya ataupun bagian lainnya ya, karena debu biasanya masuk ke dalam mesin fotokopi ini. Nah kalau misalkan debunya nempel di bagian kaca, itu biasanya hasilnya akan kotor, bintik-bintik ya. Nah, kecuali ada setitik debu atau setitik misalkan bekas pensil atau bekas tip X nempel di bagian kaca samping kirinya yang kecil ya, lalu kita fotokopi dari bagian ARDF, maka hasilnya akan bergaris terus-terusan ya. Nah, mungkin pemirsa tanya, wah dari mana ini tinggal dibersihkan saja ya pemirsa untuk kacanya, kecuali kalau ada debu yang menempel atau masuk ke bagian dalamnya. Nah itu pemirsa harus bongkar semuanya ya, harus bongkar kacanya dulu ya, supaya dibersihkan semuanya ya dari bagian dalam kacanya. Oke pemirsa, mungkin pemirsa juga ada yang ingin servis mesin fotokopi ya, teman-teman daerah Jabodetabek ya, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar juga ya pemirsa. Pemirsa mungkin sekian dulu ya, saya potong dulu videonya, mungkin nggak terlalu panjang ya. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.